Listio Sigit, ya dibentuklah suatu tim untuk menyelidiki ini biar kami orang kecil biar dapat keadilan yang seadil-adilnya. Apalagi ini kehilangan seorang nyawa anak. Kami mohon sama Pak Jokowi dikawal ini persoalan. Terutama khusus Kejanggalan itu yang saya tahu kejanggalan dari kronologis itulah. Masa di rumah seorang jenderal katanya tidak ada CCTV menghadap kamar utama. Peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuk ke kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri dari Kadipropam. Hukum di dunia bisa direkayasa, hukum Tuhan tidak bisa. Suatu saat pasti terungkap. Itu aja. Kira-kira kalau kemarin ada pernyataan dari sana bahwasanya dia menodongkan pistol ke istri bapak itu, kira-kira masuk tidak di bapak itu Pak dengan Ya, kita sendiri yang berpikir rasa berhadapan dengan istri seorang jenderal pun kita udah deg-degan. Apalagi dia seorang istilahnya pengawal lah bahasa awamnya. Kalau nggak dipanggil mana mungkin dia datang ke kamar. Itu aja. Apalagi menodongkan senjata itu. Lah, masuk begitu saja. Tapi ya itu terserah. Itulah kronologis katanya. Kita ya sah-sah saja. Biar versi orang itu kan. Soalnya anak kita udah meninggal. Iya, Pak, bisa disampaikan enggak kejanggalan salah satunya barang bukti adalah CCTV yang bisa dijelaskan apa kejanggalan yang dirasakan terkait itu? Tadi malam udah datang ke sini Pak Hendra ya, Brigjen Hendra dari Mabes. Sebagai jabatan apa? Tidak tahu ya? Enggak saya tanya. Ya kan kita segan lah kan seorang jenderal. Cuman saya tengok di sininya Bintang 1 ya? Bintang 1 propam gitu Ya, aja dan siap. topinya saya lihat propam. Oke, apa yang disampaikan? Memang Bapak itu datang ke sini dengan penyidik dari Polres Jakarta Selatan ya. Kalau nggak salah ya. Mengutarakan kronologis di TKP biar jangan simpang siur katanya di berita di media. Soalnya katanya lain medianya, lain versinya wajar. Jadi dia meluruskan katanya. Jadi waktu itu orang itu mengutarakan kronologis tidak boleh didengar siapapun. Sangat lantaran sangat rahasia. Aib istilahnya. Jadi yang dibolehkan mendengar adik saya, ini semua adik saya ini pun adik istri saya. Keluarga sendiri, inilah keluarga kami di Bahari. Makanya belum pulang orang itu kan. Di situ hanya saya, istri, adiknya perempuan sama kakaknya perempuan, berempat. Jenderal hadap sana, mengasih tahu semua lah kejadian itu. Awalnya katanya ya masuk anak saya ini almarhum ke kamar Ibu Putri katanya itu. Saya pun belum pernah ketemu panggilannya sama ibu istrinya Pak Jenderal, Ibu Putri. Orang itu baru pulang dari Magelang. Sedangkan ke Magelang pun anak saya kan memang ikut. Pulang dari luar kota biasanya Ibu Putri ini tidak langsung pulang ke rumah pribadi. Di rumah dinas dulu untuk swab entah PCR itulah memeriksa corona kira-kira begitulah. Jadi sesudah diperiksa menunggu hasil, ibu ini katanya rebah-rebahlah istirahat di kamar. Istirahat. Ya namanya di kamar pribadi kan kita udah maklum bagaimana kita berpakaian, agak sensitif lah. Jadi tiba-tiba katanya masuk anak saya ini ke kamar ibu ini, ke kamar jenderal ini dengan membawa senjata, langsung menodongkan si ibu. Senjata ini langsung meraba-raba katanya orang itu sudah meraba-raba. Si ibu ini katanya menjerit. Sesudah menjerit katanya si ibu, paniklah anak kita ini almarhum keluar dari kamar dengan menenteng senjata. Si berada ini katanya langsung datang dari lantai atas, ada tangga katanya. Berarti kamar ibu itu kan di bawah bukan di atas, masih ada lantai di atas.
biasanya kan kamar di atas, paling atas kalau jenderal ini. Jadi anak saya katanya dari pintu turun, si Brada E ini menanyakan sama anak kita almarhum, ada apa bang? Katanya si Brada ini mendengar jeritan si Ibu Putri. Jadi anak saya katanya langsung membabi buta menembak. Bapak duluan nembak. Duluan nembak. Itulah kutipan utama bagi saya, kejanggalan. Iya. Saya ini orang awam, tapi dari cara cerita itu, loh janggal nih. Jadi gue bilang, maaf Pak Jenderal, mohon izin. Anak saya yang duluan nembak. Iya. Yang memberikan keterangan lebih lanjut disuruhnya lah penyidik Polres Jakarta Selatan. Kronologisnya begini. Begitu keluar almarhum dari kamar, dipertanyakan Brada E, panik, almarhum langsung menembak. Yang menembak langsung pertama sekali nembak siapa? Almarhum. Ada yang kena? Tidak. Aneh. Aku bilang ini, saya ini kan nggak ngerti apa-apa. Aneh. Seharusnya siapa yang mendahului dia yang makan korban duluan. Langsung lo tembak, si Brada E katanya menghindar. Hebat ya, bisa menghindar peluru, gue bilang lagi. Jarak berapa gitu? Jarak 5-7 meter. Kurang lebih. Ada berapa tembakan saat itu dia lepaskan? Kata dia itu, pokoknya yang duluan menembak, Iya. almarhum. Iya, 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 siap. Tembak duluan, tidak mengena. Akhirnya si Brada ini mengelak, langsung membela diri, ambil senjata, tembak, langsung kena. Sampai kupotong lagi, maaf Pak, saya potong lagi. Ini melebihi sniper ini, si Brada ini. Padahal balok-balok kok, gue bilang. Sedangkan anak saya ini lulusan waktu kosek nih, gue bilang. Kalau nggak terpilih dia terbaik, nggak mungkin dikirim ke Mabes. Infonya juga sniper terbaik di Bangko ya? Dulu, aku dengar. Dulu ya, sniper. Kalau ada lebaran dia ditempatkan itu di titik-titik rawan untuk sniper. Oh. Anak kita ini. Itulah kejanggalan Bapak. Nah, terus apa? Secara awam pun kita pikirin memang udah janggal. Anak kita yang duluan nembak tidak kena. Iya, benar. Jadi si Brada E ngambil diri nembak, langsung kena. Oyong lah anak kita ini katanya langsung menembak, membabi buta begini. Bukti ada di sana bolong-bolong. Jadi dalam pikiran saya bolong-bolong bisa saja dibolongin, pikir. Nah, jadi teruslah dicerita, itulah kronologisnya. Baru tergeletaklah almarhum. Saksi kunci Pak, aku bilang. Itu kan rumah jenderal, bintang 2 loh. Biasanya rumah seorang jenderal safety-nya sangat tinggi berupa CCTV. Datang si kombes yang di sini langsung kayak kepanasan lah, aku bilang gitu. Wah itu kan rumah dinas, geser duduk lagi dia. Di rumah dinas tahu lah Pak, itu nggak lengkap semua. Masa nggak lengkap rumah dinas seorang jenderal? Alasannya nggak lengkap. Memang ada CCTV di situ, tapi Pak, setahu saya yang di pintu di pintu kamar utama seorang jenderal pasti ada CCTV. Itulah saksi kunci bilang. Tapi tidak dibuktikan. Tapi tidak ada di situ, dan di tempat lain ada. Apa tidak ditiadakan, gue bilang. Tapi itulah Tuhan yang tahu. Itulah satu kejanggalan. Terus yang pengangkatan anak kita berapa orang katanya? Itu nggak diterangkan. Kejanggalan lain Pak selain tadi Kejanggalan itu yang jenazah tadi gimana Pak? Kondisi jenazah Bapak lihat? kondisi jenazah hanya saya buka separuh di sini Pak, yang saya buka langsung. Nanti saya bilang yang lainnya orang saya nggak melihat, nanti saya lupa. Cuman kejanggalan waktu kronologis yang diceritakan, masa di ruang kamar di kamar utama seorang jenderal nggak ada CCTV. Masa anak saya nembak duluan jarak 5-6-7 meter tidak mengena, padahal ini lebih senior. Kecuali masih anak saya ini masih di SPN belajar nembak cocok. Iya. Kan begitu. Secara bodoh aja berpikir. Artinya dari Bapak sendiri berharap ada kejelasan daripada kasus ini, termasuk diungkap sebenar-benarnya fakta-fakta yang ditemukan termasuk dari CCTV itu Pak. Iya. Kalau memang sampai ku bilang lagi, maaf Pak, aku bilang. Itu secara marah saya ngomongnya itu dalam hati. Apa memang sudah begini peraturannya cara menindak yang jahat? Iya benar. Taruhlah, saya nggak bilang anak saya ini salah, soalnya peristiwanya saya tidak tahu. Taruhlah anak saya ini salah atau orang lain salah. Cara menangkap orang yang salah apa langsung ditembak babi buta? Iya, iya. Seharusnya kan lumpuhkan.
baru tangkap. Sampai datang istri saya, kalau memang salah anak saya ini tangkap, adili, mau dipecat ya terserah, namanya udah salah. Tidak harus ada upaya Tidak harus pembunuhan. dibantai begitu katanya. Oke. Itu nampu tengok lukanya kayak dibantai dulu. Iya, Pak. Jadi aku bilang lagi, begini Pak, ngapain negara repot-repot ngirim tentara sama BRIMOB ke Papua? Kalau memang begini caranya ya, bawa aja helikopter, mati semua itu. KKB itu selesai urusanku bilang. Tapi kan bukan gitu yang kita inginkan di negara ini, aku bilang. Ini melebihi PKI. Gitu. Nah, itu balik Pak, itu kan pada saat proses penembakan dari almarhum membabi buta. Sampai saat ini pihak polisi menjelaskan nggak kondisi dari lawan bertikainya almarhum, ke apa, mengalami luka apa atau bagaimana kondisinya sekarang, dijelaskan nggak? Katanya aku bilang, cuman saya tanya, kena nggak si Brada E itu waktu ditembak anak saya? Tidak kena. Tidak kena ya. Tidak ada berarti kena peluru dia kan. Menurut itu. Artinya saat ini tidak ada disebutkan lawannya itu mendapat Luka di perawatan sana. medis, nggak ada ya. Diamankan sekarang. Dia hanya diamankan. Oke. Guna penyidikan lebih lanjut. Nah, ini Pak, kejanggalan apa lagi yang dirasakan terutama setelah pemakaman ini? Ada informasi tadi malam juga ada datang puluhan personil Pak. Yang datang tadi malam itulah rombongan Personil. Pak Jenderal itu. Itu informasinya dikawal ketat ya, akses keluar masuk juga. Wah, di luar halaman rumah ini soalnya aku nggak bisa keluar, tengok penuh. Awalnya datang pun orang itu anak-anak sama ponaan semua menjerit, masuk begitu saja. Saat mengetahui seramai itu Pak, apa yang dirasakan? Terus apa yang disampaikan? Ada sempat ngobrol nggak dengan pihak kepolisian saat melihat seramai itu datang? Memang pas datang orang itu, datang anak-anak saya, keponaan. Sudah histeris duluan. Histeris orang itu di sebelah sini, aku di sini sendirian nengok berita-berita ini. Kok jadi begini, kok jadi begini. Mereka izin tidak masuk atau langsung? Sesudah saya tegak, ada apa ini, ada apa ini. Memang belakangan Pak Jenderal masuk. Ada apa ini, kok caranya begini. Datang lagi adik saya. Kalian ini bagaimana, nggak ada tata keramanya. Kalau kita Muslim assalamualaikum ke, kalau kita Kristen salam ke, oras ke, nggak ada tata kerama katanya. Baru nongol lah Pak Jenderal, ada apa ini Pak? Ini caranya bagaimana ini? Kalau mau datang tamu monggo. Oh kami begini bla bla. Oh silakan Pak masuk. Artinya berapa orang itu Pak? Apanya? Nggak kuhitung, tapi rame. Kami. Nggak saya hitung, tapi rame. Iya. Jangankan di sini, di kaki 5 sekolah ini pun ada yang pakaian putih lah, tapi ya terserah urusan dia lah itu. Apalagi jenderal yang datang, gue pikir. Artinya saat itu pihak kepolisian ada upaya intervensi ke keluarga, salah satu untuk dilarang untuk merekam segala macam. Waktu orang itu datang memang ditanyai mana keluarga nih. Ini harus ini apa? Faktanya ini sensitif soal mana Pak? Kronologis kejadian ini. Ya ini adik-adik saya semua. Inilah keluarga saya di Bahar ini. Ini aib katanya. Ya aib apa ke? Aib saya, aib adik saya aku bilang. Akhirnya yang adik-adik saya di sinilah dipagarilah dengan bapak-bapak polisi di pintu lorong itu kan. Orang itu di situ, kami di situ. Sempat mau ditutup itu gorden. Untuk menutup akses dari luar. Nggak tahu untuk apa itu. Oke. Sampai adik-adik saya bilang kok ditutup gitu sama ponaan-ponaan. Itu. Oke Pak, ini ada yang mau disampaikan enggak? Bahkan ke Jokowi atau ke Kapolri terkait ini, apa yang kalau ada yang disampaikan ke Jokowi atau ke Presiden Jokowi atau ke Kapolri sendiri? Ya saya mohonlah sama Pak Listio Sigit ya dibentuklah suatu tim untuk menyelidiki ini biar kami orang kecil biar dapat keadilan yang seadil-adilnya. Apalagi ini kehilangan seorang nyawa anak. Kami mohon sama Pak Jokowi dikawal ini persoalan. Terutama khusus Kejanggalan itu yang saya tahu kejanggalan dari kronologis itulah. Masa di rumah seorang jenderal katanya tidak ada CCTV menghadap kamar utama, kan sudah agak apa itu lain. Kata yang mengasih keterangan itu lantaran rumah dinas, justru rumah dinas lah lebih banyak. Soalnya dana itu dana negara, aku bilang. di rumah pribadi. Di rumah pribadi itu yang lengkap katanya. Itu dan itu harapan kita ya. kejanggalan dua itulah yang utama. Satu katanya kan menembak duluan anak kita, masa nggak kena? Ya kan memang dunia ini bisa saja diolah semuanya kan, tapi ya Tuhan nanti yang tahu. Kalau aku mau ke Jakarta kemana-mana ngasih anak gini aja makan udah mengas-mengas. Kami udah situ ini masih numpang di perumahan gini. Oke,
gitu. Jadi ya pertolongan media lah untuk Siap. apa ini. Kalau namun dana dari mana? Kalian tahu ke dana lah rumah begitulah. Oke, siap. Kami terima kasih Pak. Semoga kasus ini segera terungkap dan apa yang Bapak sampaikan segera didengar oleh pihak-pihak terkait, Pak. Iya, cuman kedua janggalan itulah. Iya. Nembak duluan anak. Oke, siap. Makasih Pak. Ini. CCTV tidak ada. Dan ditanya istri saya waktu itu, sebenarnya ada tambahan saksi kunci itu. HP anak saya katanya. Oh iya, Mana? itu ada berapa HP? Datang kakaknya. Saya tahu persis HP adik saya itu 3 katanya. Mana? Datang Pak Jenderal, dilimpahkan lagi ke penyidik. Siap Jenderal, mohon izin ngasih keterangan. Tidak ada HP. Masa nggak ada HP? Memangnya di rumah Jenderal itu rame orangnya? Apa memang sengaja dihilangkan? Masih bilang gitu. Soalnya sebelum kejadian mama kakaknya itu masih komunikasi, orang itu kami masih di kampung. Oh, Ada WA-WA chat-chatan orang itu. Adik-adiknya ngirim-ngirim foto yang di Danau Toba lagi, ketawa-ketawa lagi. masih dia. sempat saling komentar. Iya. Oke. Semenjak entah beberapa jam lagi, entah beberapa menit lagi mau kejadian, terputuslah hubungan. Berarti saat datang ke sini pun 3 unit HP itu nggak ditunjukkan ya? Nggak ada dibawa. Oke. Kami tanyakan, katanya orang itu nggak ada nengok, kata si penyidik. Ya sudahlah, gimana lagi? Sudah. Terima kasih Pak atas penyampaian. Semoga kasus ini segera terang. Itulah yang kami mohon. Kalau namun menuntut dari mana? Tidak ada biaya. Bukan biaya untuk nyogok, untuk biaya ke sana, Iya. transportasi. Jakarta Jambi. Nah, belum tentu bisa selesai 1-2 hari, belum tentu selesai Belum Pak. selesai. Seminggu belum tentu. Oke Pak. Biarlah keadilan, keajaiban dari Tuhan yang kami harap. Siap. Orang yang udah mati, Nama Pak? Samuel Huta Barat. Makasih Pak. Oke terus ini situasi terkini di rumah duka, di mana orang tua korban meminta kepada Kapolri untuk membentuk tim khusus menyelidiki kasus ini, kemudian juga menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo agar ikut memberi perhatian kepada kasus ini. Oke terus ikuti terus saya Eritondang, selamat